Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah darul bala, dipenuhi dengan ujian. Dunia ini adalah kesempatan di mana kita bisa beramal di dunia ini, memperbanyak amalan-amalan saleh untuk bekal kita menghadapi alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atasnya akan binasa, wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal wajah Rabb kamu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Oleh karena itu ya ikhwan, kita juga perlu ingat yang namanya kematian itu pasti akan mendatangi seseorang. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalqillah, yang disebut sebagai seafdal-afdalnya makhluk Allah, merasakan kematian. Innaka mayyitun fa innahum wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Oleh karena itu ayolah ikhwan, jadikanlah nasihat kematian sebagai nasihat yang terbaik untuk diri kita. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab, di cincin beliau bertuliskan kafal mautu wa izam, cukuplah kematian sebagai pelajaran, cukuplah kematian sebagai peringatan. Orang yang pintar maka akan memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang bodoh hanya memikirkan kehidupan sampai di dunia ini saja. Ketika orang mengharapkan akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengejarnya. Dan orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Banyaklah mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan seorang jenazah dari kalangan sahabat beliau, beliau duduk di samping kubur sampai beliau meneteskan air mata, dan ballas thara, bahkan tetesan air mata beliau membasahi tanah di kuburan tersebut. Beliau mengatakan, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza, seperti inilah, fa'iddu, siapkanlah diri kalian, siapkanlah diri kalian, wa'uddu anfusakum ma'al mauta,
dan perhitungkanlah diri-diri kalian bersama orang-orang yang meninggal. Orang yang mengingat kematian, maka dia akan sadar kehidupan ini tidaklah kekal. Kematian itu pasti akan datang, sesuatu yang akan datang dan tidak tahu kapan datangnya. Maka seorang muslim pasti dan harus mempersiapkan dirinya menghadapi kematian tersebut. Bukan bersiap-siap menghadapinya 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau bukan seminggu lagi, atau 5 hari lagi. Tidak. Seorang muslim yang pintar, maka dia selalu mempersiapkan kematian, datangnya kematian tersebut, atau menghadapi kematian tersebut dengan detik-detik penantian. Detik-detik penantian akan apa? Akan kematian. Jika seorang selalu mempersiapkan dirinya untuk meninggal, maka kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya, dia selalu dalam keadaan siap. Kapanpun Allah cabut nyawanya, maka dia selalu dalam keadaan siap dengan amalannya. Dia selalu siap dengan taubatnya. Dia selalu siap dengan inabah atau kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu siap dengan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Sebaliknya, orang yang lalai, maka dia akan cinta dunia. Orang yang lalai akan rakus mengumpulkan dunia. Orang yang lalai akan melupakan kewajiban-kewajiban yang wajib dia kerjakan. Orang yang lalai akan mengumpulkan banyak harta dan mencari kesenangan-kesenangan dunia. Berbeda dengan orang yang mengingat kematian, maka dia selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Orang yang ingat kematian akan terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang mengingat kematian, hatinya akan menjadi lunak, selalu menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mengingat kematian tidak akan berani berbuat zalim kepada orang lain. Jika dia berbuat zalim, maka dia butuh waktu untuk meminta maaf atau minta dihalalkan dari perbuatan zalimnya. Tapi kalau dia berpikir, belum tentu saya bisa meminta maaf, meminta dihalalkan ketika saya berlaku zalim, maka daripada berbuat zalim, mending tidak usah sama sekali, bahkan tidak meniatkan untuk berbuat zalim sama sekali. Ketahuilah ayol ikhwan, kematian pasti akan didapatkan oleh seseorang. Mau hidup berapa tahun pun pasti kita akan merasakan kematian. Bahkan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melebihi itu. Maka kalau misalkan bapak-bapak sekalian sudah mencapai 60 tahun, itu adalah peringatan yang besar. Peringatan yang besar. Umur itu tidak mengharuskan kita sampai 70 tahun. Bahkan Nabi kita saja umurnya adalah 60 tahun, 63 tahun. Kita selalu mengingat ayol ikhwan, ya, mumpung diberikan kesempatan untuk hidup, mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki amalan-amalan kita, kerjakan kewajiban-kewajiban, tinggalkan perbuatan maksiat. Apa yang mendekatkan diri kepada surga Allah, maka kita lakukan. Yang menjauhkan dari neraka Allah, maka kita tinggalkan. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan menjemput, akan menemui kalian. Thumma turaddun, kemudian kalian akan dikembalikan
ila alimil ghaib, kepada ilmu alam ghaib atau ilmu ghaib, wasyahadah dan juga persaksian. Fayunabbiukum, kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian dulu telah lakukan. Oleh karena itu ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala juga katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini Allah mulai dengan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Bukan kehidupan dan kematian. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kita mati. Kita persiapkan alam kubur, alam barzakh. Setelah kita mati, ada yang namanya alam barzakh. Yang bahagia di alam barzakh, maka akan bahagia di akhirat nanti. Yang sengsara di alam barzakh, maka akan sengsara di kehidupan akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalika. Mari kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menempatkan kita di surganya dan dilapangkan di dalam kubur kita dan disertai dengan amalan-amalan soleh kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha rabbakum. Pernah seorang jenazah melewati Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka beliau mengatakan wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah yang satunya, beliau mengatakan wajabat. Maka berkatalah Umar bin Al-Khattab, ma wajabat ya Rasulullah, ma wajabat ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wajabat? Pasti dan pasti. Maka kata Nabi SAW, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama tadi, kalian puji dia dengan kebaikan, maka untuknya surga dan wajib pasti dia itu masuk ke dalam surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarra, sedangkan orang yang kedua, jenazah yang kedua, kalian berkata buruk tentangnya, maka wajabat lahun nar, maka wajib pasti dia itu masuk ke dalam neraka. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita di dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Jagalah akhlak kita, berakhlaklah seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu berakhlak mulia. Banyak manusia masuk ke dalam neraka karena akhlaknya yang buruk kepada yang lain. Ya, banyak juga manusia yang masuk ke dalam surga karena akhlaknya yang baik kepada orang lain. Ketika Nabi SAW ditanya aksar ma yudkhilun nasa al-jannah, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa kata Nabi SAW? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Kita ketika mengingat kematian ayyuhal ikhwan, maka tidak akan kita mengganggu orang lain, mengerjai orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, ba'id, maka akan jauh dari itu semua. Ainama takunu yudrikkumul maut, dimanapun kalian, maka kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang tidak bisa dimasuki, Oleh karena itu ya ikhwan,
Dimanapun kita, usaha apapun yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan dan merasakan kematian. Ya begitu pula Nabi SAW ketika beliau detik-detik akhir hayat beliau memasukkan tangan beliau ke dalam wadah air, kemudian beliau dengan lemahnya mengusap wajah beliau, la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Ya, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu sungguh berat, sungguh dirasakan berat. Ini menjadi pengingat untuk kita ya ikhwan, bahwasanya tubuh kita itu ada rohnya, ada ruh di dalam tubuh kita. Kalau malaikat maut mencabutnya, baik dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan menyetir, dalam keadaan berjalan, sangat mudah bagi malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia dan sangat cepat. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah oleh kalian kuburan. Wa innaha turiqul qalba, sesungguhnya dia akan melunakkan hati. Wa tudmi'ul aina, dan membuat hati menangis. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan mengingatkan kepada akhirat. Wa la taqulu hujra, dan janganlah kalian mengatakan perkataan yang buruk. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbaiki amalan-amalan kita selama kita masih hidup, masih sempat untuk bertaubat, masih sempat untuk beramal saleh, dan kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berselawat, terutama di hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.